Dari situlah makanya saya membuat kopi kenangan yang dimana saya melihat bahwa oh oke, kalau misalnya sesuatu dengan harga 40.000 itu susah untuk di scale up, kita coba deh dengan harga di bawah 20.000 gitu ya. Gitu. Jadi semua menu kita tuh ada definisinya gitu ya. Semuanya tuh with the purpose. Terkonsep dengan baik lah. Terkonsep dengan baik lah gitu ya. Kenapa masuk ke ya ada ayam, ada roti, ada yang lain-lain, Pak. Oke, ini adalah reason kenapa banyak brand seperti misalnya McDonald lah ya. Dia kan akhirnya mengeluarkan McCafe gitu ya. Baru mulai juga buka kenangan heritage. Mungkin bisa singgung sedikit Pak Edward. Dan lucunya setelah kita bikin nama kopi kenangan itu kan banyak tuh mulai muncul-munculan gitu ya. Nah kalau saya disuruh bikin lagi kopi kenangan hari ini, saya nggak akan namain kopi kenangan. Nah kalau nggak salah juga kopi kenangan masuk ke yang botolan, Pak ya? Ya, benar. Ready to drink. Ready to drink. Kenapa tuh, Pak? Kembali ke pricing analysis kita gitu ya. Bukan cuma pricing analysis, tapi juga occasion gitu ya. Karena kenapa? Kopi kenangan ada 800. Emang kedengeran banyak, tapi ya buat skala negara sebesar Indonesia itu sebenarnya cukup sedikit gitu ya. Sebagai contoh, Alfamart Indomaret aja kan ada 36.000 total, ya kan? Tapi kalau 40.000 Pak per sekarang ini. 40.000 makan, dua lebih banyak lagi gitu ya. Nah kalau kita di luar dari Alfa Indomaret, kita ngelihat ya retail point general trade di Jakarta alone itu tuh 100.000 gitu ya. Jadi sebenarnya retail outlet itu kan ada banyak sekali gitu ya. Peluangnya gitu ya. Dan nggak tentu kopi itu soalnya tuh sesuatu yang harus didapatkan dengan cepat gitu ya. Karena ya kan mungkin Anda konsumsi kopi kan gua ngantuk, gua pengen kopi gitu ya. Nggak bisa tuh Anda nyetir 3 kilo dulu ambil kopi kenangan baru balik lagi gitu. Itu kan nggak make sense gitu ya. Makanya kenapa kita melihat bahwa kita tuh harus be available gitu ya ke customer kita. Dan kadang-kadang memang freshly brew coffee by class itu pasti lebih enak gitu ya. Tapi kita selalu mau mencoba mencari occasion untuk orang-orang yang memang kebetulan nggak bisa berada di dekat kopi kenangan gitu ya. Tapi mungkin mereka ada berada di dekat Alfa atau Indomaret gitu ya. Makanya kenapa kita keluarinlah kopi botolan tersebut gitu ya. Jadi kopi botolan ini sudah masuk ke modern trade gitu? Kita udah di hampir semua Alfa Indomaret, Food Hall, Ranch Market semua ada ya. Jadi kalau penonton-penonton yang belum tahu, kalau nggak sempet beli terdekat ada yang di lingkungannya Alfamart Indomart, bisa mampir. Bisa mampir aja langsung gitu. Jadi memang taste-nya sendiri memang kalau saya pernah mencoba ini memang rasanya agak sedikit beda antar satu brand dengan satu brand kayaknya Pak ya. Satu brand maksudnya kopi botolan juga. Kopi kenangan dengan brand-brand yang lain memang sengaja dipilih taste-nya tertentu kayaknya Pak ya. Karena kita satu-satunya yang 100% fresh milk di semua kopi botolan gitu ya. Karena kalau menurut saya kalau kopi udah jadi latte atau udah yang bersusu-susu lah gitu ya, itu tuh memang lebih kualitas susu tuh penting gitu ya. Kalau menggunakan susu bubuk tuh beda ya rasanya gitu ya. Makanya kenapa kita choose untuk be different dan kita menggunakan 100% fresh milk gitu. Itu yang membedakan mungkin Pak. Membedakan kita gitu sama ya. Katanya pakai gula aren Pak. Ada yang black aren itu ada gula aren juga ya. Tapi number one sellernya yang ungu sih, yang mantan Cino. Yang cappuccino-nya kita. Iya. Oke. Raw-nya sendiri, barang kopinya, biji kopinya sendiri asli Indonesia Pak? Asli Indonesia. Kita komitmen 100% beans kita dari Indonesia soalnya. Wah, masih ada sourcesnya begitu kopinya itu sendiri Pak ya? Indonesia tuh 4th largest coffee exporter in the world. Jadi nggak perlu import Pak ya? Nggak usah, karena kita dari awal visi misi kita dari tahun 2017 itu adalah dari Indonesia untuk dunia. Kita ingin ekspor biji kopi Indonesia bukan sebagai komoditas tapi sebagai brand gitu. Makanya kenapa kita tetap semuanya tuh yang menggunakan kopi Indonesia gitu. Ada diekspor juga biji kopinya? Ke Malaysia iya. Jadi selain untuk keperluan outletnya kopi kenangan, juga menjual biji kopi?
Oh enggak, kan Kenangan Coffee yang kita buka di Malaysia, itu kan pakai biji kopi juga. Itu kopinya tuh kita ekspor langsung dari Indonesia. Oke, iya. Untuk keperluan outlet di situ lah, Pak ya? Di sana lah gitu. Ngomong-ngomong, saat mulai growth yang ini kenceng-kencengnya tahun berapa Pak? Dan juga memang saat kapan Pak masuk, anggaplah visi atau apa Pak yang masuk ke dalam Kopi Kenangan Pak? Oke, jadi kita mungkin tahun 2018 kita itu tuh punya berdirinya 2017 Pak ya? 2017. Iya. 2017 1 toko, 2018 56 toko, ya kan? 2019 itu 226 toko gitu ya. Jadi eksponensial ya pengembangannya ya. Iya, jadi exponential growth kita tuh di tahun 2019 sih waktu itu. Jadi tahun 2019 kita juga mendapatkan benar-benar real funding kita tuh tahun 2019. 2019. Gitu ya. Yang dimana kita berhasil untuk attract Jay-Z, Serena Williams, Sequoia gitu ya, dan sebagainya lah gitu. Jadi dari situlah kita benar-benar bisa grow really fast karena ada pendanaan gitu ya. Karena kan buka toko sedikit dan banyak, kalau tidak ada pendanaannya sedikit sulit ya. Betul. Itulah yang kita lakukan di tahun 2019 gitu. Saat itulah mendapat julukan unicorn, Pak. Belum, unicorn itu tahun 2021. 21-nya. Iya. Malah during pandemic tuh kita dapat status tersebut. Iya. Nah, kalau saya ada satu lihat sering di berita, ada ucapan selamat di New York Stock Exchange Pak, atau di mana? Dari Nasdaq. Layar, iya Nasdaq ya Pak ya. Nasdaq. Itu apa itu Pak? Penghargaan ucapan selamat kepada Kenangan Group apa Pak? Jadi kebetulan kita memang salah satu investor kita itu kan Eduardo Severin. Ya kan co-foundernya Facebook gitu ya. Nah, Eduardo itu kebetulan cukup dekat dengan Nasdaq gitu ya. Dan kebetulan ex-chairman-nya Nasdaq tuh kerja buat dia juga gitu ya. Nah, dari situlah akhirnya kita mendapatkan hubungan gitu ya. Yang dimana Nasdaq memang kebetulan punya billboard di Times Square yang mereka akhirnya meluangkan waktu atau slot untuk kita karena dia sangat impress dengan unicorn status kita dan memberikan selamat gitu ya pada kita gitu. Bukan IPO di New York. Bukan ya. Iya, selama ini orang terkesan wah kayaknya Kopi Kenangan udah IPO di belum. Nah, rencana IPO ada Pak? Pasti ada, itu menjadi sebuah milestone lah yang kita cari gitu ya. Dan untuk mencapai milestone tersebut ya mungkin kita nggak tahu lah kapan, itu kan milestone. Kita nggak perlu kasih deadline untuk IPO. Tapi ada timingnya semua Pak ya? Ada timingnya semua lah, karena kan IPO itu kan harus, karena we will only go IPO once gitu ya. Jadi timing harus benar, kondisi keuangan harus benar, semua harus benar lah gitu. Iya, jangan sembarangan juga gitu Pak. Jadi beban nantinya. Benar. Kalau skalanya saya lihat sih udah cukup Pak. Skala size bisnisnya. Semoga lah, iya. udah melampaui beberapa yang teman-teman di pasar modal Pak. Iya. Ya Pak Edward, mungkin perlu pencerahan dari seorang Pak Edward nih Pak. Bagaimana dalam teknologi dimanfaatkan oleh Kenangan Group Pak, baik di dalam pengelolaan internal maupun di dalam penjualan Pak. Saya kira ini kunci penting setiap bisnis-bisnis yang kekinian. Nah, saya anggap Kopi Kenangan salah satu yang kekinian ini Pak Edward. Silakan Pak. Jadi kita tuh kalau Anda ingat pada saat kita dapat announcement dari Nasdaq, itu kan bilang the first new retail F&B unicorn, ya kan? Kenapa new retail? Karena kita memanfaatkan omni-channel strategy gitu ya. Yang dimana sales kita bukan cuma dari offline tapi dari online juga, baik melalui third party ataupun melalui our own internal application gitu ya. Aplikasi Kopi Kenangan saat ini sudah mempunyai sekitar 2,5 juta user gitu ya. Yang dimana MAU kita atau monthly active user kita sudah yang tertinggi di Asia Tenggara gitu ya. Jadi adalah sesuatu yang sangat kita banggakan gitu ya. Itu yang potensial buyer Pak ya, 2,5 juta itu Pak ya? Potential buyer, iya. Lalu yang transacting tuh 700.000 gitu ya sebulan. Jadi melalui user yang kita miliki gitu ya, kita melakukan banyak sekali hal di situ.
apakah kita misalnya melakukan hyper segmentation, apakah mungkin kita melakukan loyalty engine gitu ya. Yang pada intinya itu kita berharap bahwa kita bisa engage our customer dan mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk customer kita gitu ya. Itu satu, melalui aplikasi yang kita bilang tuh consumer facing. Lalu kedua, kita mempunyai teknologi namanya Jarvin gitu ya. Jarvin. Jadi kalau Anda nonton Iron Man, kan Iron Man punya tuh AI-nya namanya Jarvis, just a rather very intelligent system gitu ya. Nah kalau kita Jarvin, just a rather very intelligent non-manager system. Jadi di dalam Kopi Kenangan kita mempunyai sebuah aplikasi yang membantu kita untuk operate stores kita yang ada sedemikian banyak gitu ya. Dan dia replace tugas dari seorang manajer. Makanya kenapa dari sekian banyak toko Kopi Kenangan nggak semua tuh punya manajer. Karena kita percaya bahwa cukup barista-barista itu saja. Cukup barista-barista saja, karena kita percaya bahwa Jarvin bisa melakukan tugas seorang manajer gitu ya. Jarvin apa sih tugasnya? Dia cuma memastikan bahwa SOP itu sudah dilakukan di dalam toko. Itulah yang paling penting gitu ya. Nah, jadi dia bukan cuma melakukan SOP checklist saja, tapi dia juga membantu melakukan ordering untuk toko gitu ya. Apakah dia mempunyai biji kopi yang cukup, apakah dia mempunyai packaging yang cukup, itulah yang Jarvin kira-kira lakukan gitu. Wah, jadi semua by sistem dan teknologi yang untuk membantu mengefisienkan pekerjaan kita, Pak ya. Benar. Ujung-ujungnya itu yang membuat perusahaan itu bisa mengejar profit yang sudah diperhitungkan atau tidak, saya kira ujung-ujungnya, Pak. Iya, benar. Jadi karena kan untuk mencari profit kan dia bukan cuma cari sales tapi mencari efisiensi juga gitu kan. Iya, kuncinya di situ, Pak. Iya. Pak, kalau untuk yang Kopi Kenangan ini kan saya lihat kan banyak kan juga memang ada di dalam pusat belanja, juga banyak di counter-counter. Terus antara penjualan direct dengan yang sifatnya online pembelian, yang sifatnya Grab, GoFood kayak gitu itu banyak, Pak. Kita tuh antara third party app seperti Grab, Gojek dan juga app kita sendiri itu tuh sekitar 60%. Oh, gitu. Jadi cukup tinggi. Malah melalui apps itu yang lebih tinggi daripada offline gitu ya kalau buat kita. Jadi yang offline itu sendiri ya memang harus perlu tempat, kita juga layanin untuk lingkungan setempat, tapi apps-nya itu yang juga berjalan sangat maksimal gitu. Makanya omni channel kan kita. Iya. Wah, saya kira ini space-nya juga nggak perlu terlalu besar-besar kayaknya Kopi Kenangan, Pak. Nggak perlu, kita mungkin 20-30 meter persegi udah cukup. Cukup, Pak ya? Iya. Yang penting istilahnya dapurnya sendiri cukup lah untuk mengelola kopi itu, Pak ya? Benar. Jadi efisien sekali saya kira, Iya. Pak. Toko pertama kita hanya 12 meter persegi. 12 meter persegi pun bisa bekerja dengan baik. Bisa bekerja, iya. Ngomong-ngomong, selain kopinya lokal, tadi mesin-mesinnya? Nah, jadi kalau mesin dari Italia semua. Harus canggih, Pak ya? Iya, karena kita kan negara pencipta espresso itu kan Italia gitu ya. Jadi kita percaya Italian machine is the best gitu. Karena percuma Anda punya biji kopi yang enak banget dari Indonesia, tapi ekstraksi espressonya tidak benar gitu ya. Makanya dari situ kita put great care into how we make our espresso shot. Makanya kenapa kita menggunakan Italian coffee machine gitu ya, terutama Victoria Arduino. Jadi walaupun masuk pricingnya bukan terlalu up, juga tidak low, teknologi pengolahan kopinya mesinnya pun harus yang the best lah, Pak. Iya. Kopi Kenangan ini ada di franchise kan? Jadi kita dari tahun 2018 yang dimana itu request franchise kita banyak sekali. Kita sudah bilang kita nggak mau franchise. Karena kenapa? Kita percaya bahwa dalam mengembangkan sebuah brand gitu ya, itu tuh jauh lebih baik kalau misalnya dia tuh tidak franchise gitu. Karena kenapa? Kontrol outlet itu lebih sulit gitu ya kalau franchise. Karena kan ownernya jadi banyak kepala gitu ya. Kalau Anda melihat global brand dari Amerika gitu yang franchise ke sini, itu kan single master franchise.
Ya kan, betul. dia nggak banyak kepala gitu ya. Jadi kita melihat bahwa kalau kita ingin motor quality yang dimana itu adalah heart and soul dari kopi kenangan gitu ya, kita harus own the outlet gitu ya. Kita nggak bisa ada banyak owner yang dimana nanti SOP mungkin nggak diikutin, hiring people mungkin kurang terseleksi gitu ya. Jadi standarisasinya tuh nggak ada gitu ya. Jadi kan kita long term di sini, makanya kenapa kita nggak franchise. Kalau mungkin secara franchise itu sulit karena memang ya mungkin style Indonesia franchise itu mungkin agak sedikit ini Pak ya, atau mungkin kerjasama untuk per wilayah menjadi kerjasama dengan satu kelompok kayak gitu Pak, untuk per wilayah itu juga sulit Pak ya. Mungkin bisa ya, dibilang kan under control nanti dari Kenangan Group juga. Tetap lebih sulit sih kayak gitu. Bukan cuma dari kontrol dari SOP saja ya. Tapi juga kalau kita ngelihat dari P&L store, itu tuh juga sebenarnya lebih nggak sehat ya menurut saya kalau misalnya franchise. Karena anggap misalnya satu toko tuh bisa untung 25% misalnya gitu ya. Tapi kan kalau ada franchise, toko tersebut keuntungannya berkurang 10% at least gitu ya. Nah jadi makanya dari situ kita melihat bahwa untuk supaya tokonya lebih sehat juga, lebih baik sih kita jangan franchise gitu. Oh, itulah alasan-alasan kenapa belum bisa di-franchise-kan gitu Pak ya. Karena kan ada beberapa teman, ya terutama yang minimarket, franchise ini kan ada beberapa hal kepentingan Pak. Untuk gerakan pertumbuhan toko, itu juga memerlukan modal dari masyarakat. Kalau Kopi Kenangan kan sudah disuntik dari visinya Pak, jadi nggak perlu kayak gituan gitu. Jadi agak bedanya di situ. Sama bedanya juga gini, kalau minimarket itu tuh produknya udah jadi, cuma perlu kasir. Nggak sulit lah. Kita resepi aja 30 gitu kan. Lalu harus bisa pakai mesin kopi dengan baik dan benar gitu ya. Nah jadi makanya dari situlah kita melihat bahwa waduh kayaknya kita harus ini sih ya, hati-hati harus hati-hati dalam menjaga quality. Kita tahu kita bukan minimarket, makanya kita nggak franchise gitu. Tapi kalau minimarket memang harus franchise menurut saya. Iya, karena produk yang dijual udah produk industri. Yang sudah jadi. Udah jadi, iya. Lebih mudah jauh lah. Iya. Baru terakhir ini kan dalam 1-2 tahun ini teman-teman minimarket juga banyak jual kopi juga Pak. Iya benar. Di dalam outlet mereka. Merasa tersaingin nggak Pak? Price point-nya beda lah. Oh. Ya, dia kan kualitinya yang 10 ribuan lah ya. Iya, gitu. Betul. Nah Pak, kalau tadi banyak menjelaskan soal perjalanan Kopi Kenangan dan sampai per hari ini kira-kira nih, Kopi Kenangan ini sudah hampir seluruh wilayah Indonesia Pak? 67 kota, hampir semua pulau kecuali Papua, jadi harusnya sih udah cukup di mana-mana lah gitu. Oh. Di semua provinsi Pak? Oh, Papua belum lah? Iya. Pulau Papua belum? Semua provinsi harusnya sih berarti kita Papua, hampir semua provinsi. Iya. Ada kesulitan Pak untuk masuk memang ke wilayah-wilayah yang memang belum ini, atau marketnya belum memungkinkan biasanya? Biasa supply chain-nya sih yang sangat sulit ya. Karena Indonesia itu kan negara dengan ribuan pulau ya. Jadi otomatis tuh untuk kita membawa produk kita, misalnya kalau Jawa sih gampang lah ya. Mau kita ke Sidoarjo, Banyuwangi dan sebagainya kan enak pakai truk aja kan udah cukup gitu ya. Tapi Anda bayangkan misalnya di Kalimantan gitu ya. Kalimantan kan bukan cuma Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda doang. Tapi Pontianak, ada juga ada Pontianak juga gitu ya. Tapi anggap kita misalnya ambil yang bagian kanan lah ya gitu. Itu kan sebenarnya ada banyak banget di sana yang tidak terjangkau gitu ya. Bahkan Palangka gitu contoh. Itu kan juga jauh sekali karena dia nggak ada sea kan. Makanya kenapa kalau kota ada laut tuh biasa lebih maju karena kan dia biaya transport lebih mudah kan. Tapi bayangkan Anda nanti udah kirim barang-barang sampai dengan ke misalnya Banjarmasin, lalu kita mau bawa lagi sampai ke Tamyang Layang atau misalnya mau ke Sampit dan sebagainya, itu kan sangat sulit gitu ya. Makanya dari situlah kita melihat banyak sekali challenge ya dari supply chain. Tapi itu sesuatu yang lagi kita coba crack lah gitu. Jadi dengan berbagai pertimbangan itu sehingga
untuk wilayah-wilayah yang masih sulit itu yang masih belum buka sampai saat ini Pak. Saat ini iya, karena kita melihat juga sebenarnya di kota-kota besar masih banyak opportunity-nya gitu ya. Iya. Ya kan orang kan di dalam bisnis kan harus cari low hanging fruit gitu ya. Betul. Kita sengaja carinya ya di ini dulu gitu. Oh, ya tapi kalau Sumatera hampir semua provinsi pasti sudah ada Pak ya? Sumatera hampir semua provinsi adalah harusnya. Iya. Palembang, sampai Lampung, ke Aceh. Medan, Aceh ada ya. Ada ya? Jadi semua under kontrol langsung Ada Kenangan Group. Yes. Iya, nggak sulit untuk inilah kita lihat ya karena ini. Nah, Pak Edward, mungkin Pak Edward bisa berbagi dengan kita ini Pak, terutama generasi muda Pak, yang melihat kesuksesan seorang Pak Edward ini banyak menginspirasi biasanya Pak, ya kan? Sehingga banyak bermunculan ini semua, walaupun mungkin bukan hanya kopi, tapi ada yang lain-lain yang kita lihat bubble-bubble, semua juga bermunculan Pak. Kayak jamur di musim hujan gitu Pak. Apa Pak sebetulnya yang bisa disampaikan, kiat-kiat dan nilai-nilai yang harus diperhatikan Pak? Kepada entrepreneur in general atau kepada? Umum lah Pak, karena ini kan biasanya kita ini, apalagi di retail ini selalu bidang-bidang pendidikan pun di universitas manapun selalu meminta ya kesuksesan seorang, apalagi sekelas Pak Edward, mereka selalu ingin memberikan contoh kepada generasi-generasi yang akan terjun ke dunia bisnis Pak. Apa yang harus diperhatikan, apa nilai-nilai apa yang harus ditanamkan gitu Pak Edward. Jadi mungkin nilai yang paling penting yang harus ditanamkan itu adalah to be bold gitu ya, untuk berani gitu ya. Jadi saya tahu banyak banget calon entrepreneur yang ingin memulai tapi nggak bisa gitu ya, karena nggak berani to take that leap of faith gitu ya. Kan kalau kata Tokopedia, #mulai aja dulu gitu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat benar gitu ya, untuk entrepreneur mulai aja dulu. Mungkin terlalu banyak ngitung-ngitung atau apa Pak? Ngitung-ngitung, terlalu banyak mikir-mikir, terlalu mikirin resiko. Nggak jalan-jalan gitu ya. Akhirnya kalah momentum, kalah timing ya kan. Dan akhirnya juga akhirnya karena kalah momentum dan sebagainya akhirnya gagal gitu ya. Dan sebenarnya mulai aja dulu atau be bold itu tuh yang banyak orang tuh salah persepsi, itu tuh hanya untuk memulai. Tapi sebenarnya tuh untuk be bold atau berani itu tuh juga bisa diaplikasikan ke kegagalan juga gitu. Jadi saya selalu bilang gini, selagi Anda masih muda ya, kita tuh harus start fast tapi juga harus fail fast. Karena kenapa? Banyak orang karena terlalu takut untuk gagal, terlalu takut untuk restart gitu ya. Akhirnya mereka tuh project yang mungkin sudah dibilang project zombie gitu ya. Project karena untung nggak ada tapi rugi juga rugi juga nggak ada gitu ya. Akhirnya hidup segan mati kita hendak gitu ya. Akhirnya mereka membuang waktu 3-4 tahun sampai akhirnya wasted gitu ya. Padahal pada saat Anda masih muda, time is your biggest asset gitu ya. Karena sayang gitu kalau Anda harus stuck pada satu project sama puluhan tahun padahal sebenarnya it's not going anywhere gitu ya. Jadi itu mungkin bisa saya sampaikan gitu ya untuk calon entrepreneur, yaitu nomor 1, just be bold ya kan, dan when you start fast and you have to fail fast juga gitu ya, don't waste time. Wah, ini kalau yang denger ini entry point-nya anak muda nih, ngikutin nasihat Pak Edward, mudah-mudahan berhasil nih Pak. Amin, ya. Kegagalan itu biasa saya rasa Pak ya. Iya. Jadi yang penting harus berani memulai dan hitung secara matang apa yang mau dilaksanakan mungkin Pak ya. Iya. Jadi jangan hitung doang, nggak berani memulai, itu juga salah. Salah juga, iya. Berani-berani tapi nggak pernah hitung-hitung, itu juga bahaya. Itu juga bahaya, iya. Ya, jadi perlu keberanian dan perhitungan lah. Iya, benar. Dan konsistensi saya kira semua Pak. Benar. Ya, konsistensi. Kuncinya itu Pak ya. Ini nasihat. Quality lah, quality and konsistensi. Iya. Setelah kita menentukan produk kita, apa yang kita mau jalanin, kita secara jeli melihat, ya langkah. Iya. Dengan keberanian dan ketelitian semua itu semua Pak ya. Benar. Ya Pak Edward,
saya kira apa yang kita ingin korek-korek dari seorang Pak Edward ini sudah rasanya nggak ada terlewatkan lagi, Pak. Kalau nggak ada lagi Pak Edward yang ingin nambahkan, saya sih ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak udah di-invite. Thank you Ya, Pak. Ya. karena ini sebetulnya kita harapkan dengan bincang-bincang kita ini Pak bisa memberikan inspirasi dan edukasi kepada yang membutuhkan, terutama Pak. Terlebih lagi ya kita sebagai komunitas orang retail menginginkan dokumentasi ini Pak. Kenangan mungkin bisa dilihat sampai kapanpun oleh orang-orang yang memerlukan bincang-bincang kita ini. Semoga hari ini menjadi kenangan lah ya. Terima kasih. Ya, memberikan kenang-kenangan Pak. Iya, Kata kenangan itu yang penting Pak. Ya, thank you Pak. Siap. Ya, sukses Pak ya.